Dari awal kita lagi nyanyikan lagu ini dengan ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena
menyembah nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Terima kasih Yesus saat ini Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami, urapi setiap kami Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap kami sehingga kami layak di hadapan-Mu saat ini. Tuhan, terlebih sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati mulut, bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu Tuhan berasal daripada Tuhan dan dapat memberkati kami semuanya. Tuhan, ini kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan sehingga puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap bersorak bagi nama Tuhan. Katakan bersama, amin. Tetap bersuka cita, amin. Amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita bawakan lagu pujian mengatakan, satukanlah hati kami. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita akan lagu pujian mengatakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu berjalan bersamamu di setiap
Mari kita berdoa. Suara saya jelas? Jelas. Kita berdoa. Kami bersyukur Engkau berikan kesempatan kepada kami mengikuti ibadah kelompokku bersama ini di tengah minggu ini, suatu kerinduan memuji, menyembah Tuhan, bahkan juga belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami boleh sharing bersama, mengerti, memahami, dan pengertian itu menuntun kami untuk kami kerjakan, kami lakukan, bahkan kami bagikan kepada orang lain, dan semua untuk kekuatan kami, iman kami semakin bertumbuh, dan semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, biarlah kiranya sekali lagi Roh Kudus yang mengurapi, menolong kami untuk mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman hidup kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Ya, salam dari Anak Toraja. Salam dari Taman Alamanda. Tadi baru selesai jam berapa itu tadi? Jam 6, jam 5 di sana berarti ya. Jam 6 baru makan daging tarki. Nah, tahu daging tarki apa? Tidak tahu. Daging tarki itu ya daging anjing, RW. Nah, Asal saya gonggong aja. saya dikasih satu mangkok, ya satu mangkok. Ya nggak makan nasi, hanya makan itu aja. Ya, itu kan di sini nih makanannya enak-enak semua, luar biasa. Apa itu tadi yang hitam itu? Tiap hari makan daging babi gitu ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan pulang tidak naik timbangannya nanti di mana sama istri. Nah, itu tadi aja udah makin maju. Maju ya. Ya tadi itu. Oke lah ya. Baik, melanjutkan apa namanya topik KTB yang minggu lalu, sekarang sudah masuk ke topik yang kedua. Ya, topik yang kedua yaitu bertumbuh dalam iman. Yang bertumbuh dalam iman, mari kita baca dulu satu firman Tuhan dari Kolose 1 ya. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Silakan. Nah, di situ aja saling bergantian mulai dari Ibu Gembala keliling gini. Ya, satu-satu ayat atau dua-dua ayat. Satu ayat aja dulu atau beberapa dua ayat. Masing-masing dua ayat. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yuk, mulai. Ya. Karena di dalam dialah telah 14. 16. Oh iya 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Belum tahu. 17. Ada. Iya. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Murung. 19. Karena seluruh kepunyaan Allah yang pernah dibuat. Mana Indonesia? Enggak ada di dalam. Malaysia. 20. Itu sinergi. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata.
dari perbuatanmu yang jahat. Damaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. 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 Ya, ibu ada nggak istri ibu? Ibu lebih ibu mertua ada nggak itu Mbak? Nggak ada ya? Saya tadi baca kita. Baca 22 di. Oh, ya udah, oke. Baik. Saya baca ulang ayat yang ke-21 ya. 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dan dari Injil yang telah kamu dengar dan yang telah kamu kabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus terlatih menjadi pelayannya. Ada di situ atau dikatakan bertekun dalam iman, ya, bertekun dalam iman. Makanya tema topik KTB ini, kelompok bersama ini adalah bertumbuh dalam iman. Ya, bertumbuh dalam iman. Kelihatan nggak itu itunya? Kelihatan. Oke. Ya, apa yang menjadi sasarannya? Agar orang KTB Immanuel bertumbuh di dalam iman dan mengenal keutamaan Kristus di atas segala sesuatu. Nah, jadi sasarannya supaya kita semua KTB, anggota kelompok terutama yang di alam Anda, supaya bertumbuh dalam iman dan juga mengenal keutamaan Kristus di atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya, harus Kristus yang utama, yang pertama ditempatkan, tidak boleh yang lainnya. Ya, itu sasarannya. Di pengantar ataupun introduksi, apa itu iman? Iman itu dalam bahasa Yunani adalah pistis. Pistis artinya percaya. Percaya kepada, yang pasti sudah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, atau mempercayakan diri kepada Tuhan, ya. Jadi atau juga memberikan kepercayaan kepada seseorang. Nah, itu namanya iman. Jadi iman itu berarti percaya. Siapa yang membuat kita percaya adalah Tuhan itu sendiri. Yang mengaruniakan kita percaya kepadanya adalah Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, dan kepercayaan itu harus kita jaga, harus kita pelihara. Oke, perhatikan. Jika subjek iman itu digeser, maka iman itu akan meleset. Jadi iman itu tidak boleh bergeser. Iman itu harus tetap. Kalau sudah beriman kepada Tuhan Yesus, ya beriman selama-lamanya, jangan digeser. Kalau udah digeser berarti tidak mencapai sasaran. Kalau orang tidak beriman kepada Yesus, tidak mencapai sasaran, yaitu tidak mungkin masuk surga, itu berarti meleset. Kalau orang tidak beriman kepada Yesus, itu berarti meleset. Yaitu berarti dia di luar surga, berarti neraka, kan gitu. Nah, apa yang melatar belakangi surat Kolose ini sehingga ditulis oleh Rasul Paulus? Karena di Kolose itu ada namanya ajaran palsu. Ajaran palsu berkembang, yaitu berupaya untuk menggeser iman jemaat yang benar. Jadi ajaran-ajaran pada saat itu yang ada di zaman Kolose itu ada ajaran yang berusaha menggeser iman jemaat.
Ya, makanya Paulus punya berkepentingan untuk menuliskan surat ini. Nah, untuk zaman sekarang ini, seringkali orang Kristen tidak menyadari pentingnya mengenal subjek iman dan cara beriman. Siapa subjek iman kita? Dan bagaimana kita cara beriman? Ya, nah itu yang kita pelajari. Siapa subjek iman kita? Ya, tidak lain adalah siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, lalu bagaimana kita untuk cara beriman? Nah, ini yang kita pelajari. Bagaimana kita cara beriman? Oke, siapa yang harus menjadi subjek iman dan bagaimana caranya beriman? Nah, itu dia. Ini yang menjadi observasi kita ya. Ya, masuk observasi ataupun pengamatan ya. Oke. Jadi langkah yang pertama itu adalah pengamatan. Nah, kita bersama-sama melihat ayat 15 sampai 17. Selidikilah hubungan Kristus dengan Allah. Ya, selidiki apa hubungan Kristus dengan Allah. Ya. Coba kita lihat dulu bagaimana keutamaan Kristus terhadap segala sesuatu dalam alam semesta. Nah, coba kita lihat dulu di ayat 15-17. Apa hubungan Kristus dengan Allah? Coba kita lihat. Ayo. Gambar Allah. Nah, Gambar Allah yang tidak gambar Allah. Yesus itu disebut sebagai gambar Gambar Allah. Terus apa lagi? Ya yang sulung. Lebih utama yang dari segala ciptaan yang lain. Yang sulung, ya, yang sulung. Kemudian apa lagi? Hubungkan dengan Allah. Ya? Apa lagi? Ya? Di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Kan yang menciptakan segala sesuatu itu Allah, dihubungkan dengan Kristus. Berarti Kristus itu adalah Allah. Ya. 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 Allah. Ya. Oke. Lalu kita perhatikan lagi. Ya yang ada di surga dan di bumi. Ya. Artinya apa itu? Hah? Penguasa. Ya, berkuasa di surga dan di bumi. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Lalu dikatakan di situ segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Nah, ya pencipta itu adalah Allah. Yesus adalah pencipta, berarti Dia adalah Allah. sendiri. Nah, oke. Baru kita lihat bersama-sama, ya bersama-sama keutamaan Kristus terhadap segala sesuatu. Apa keutamaan Kristus dalam segala sesuatu? Apa keutamaannya? Ya. Keutamaannya itu ada sebelum dunia dijadikan. Dia telah ada sebelum dunia Dijadikan. Nah, terus keutamaannya apa lagi? Kan kalau ciptaan itu kan itu belakangan. Yang lebih dahulu ada siapa? Yesus. Nah, Dia ada sejak kekekalan. kemudian ayat 17. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Segala sesuatu ada di dalam Dia. Di dalam Dia yaitu tadi ya Yesus kan ada sejak ini bicara tentang apa itu? Bicara tentang apa itu kalau dikatakan Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu? Menunjukkan apa ini? Keberadaan Yesus. Isinya. Ya. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Ya, sebelum dunia ada segala isinya, Yesus sudah ada. Ya, kalau Dia ada sebelum segala sesuatu, jelas bahwa itu adalah Allah. Ya. Nah, Allah. Nah, jadi kalau kita di situ ada kata yang sulung itu menunjukkan yang utama dan yang pertama di atas segalanya, ya. Ya, jadi tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Yesus. Ya, tidak ada. Ya, Dia adalah di atas segala sesuatu, gitu, ya. Nah, ini. Jadi apa sih keutamaan Kristus sehingga kita menyembah Tuhan? Keutamaan Kristus, Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Keutamaan Kristus, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Baik yang ada di bumi, baik yang ada di langit, maupun ada di surga,
yang kelihatan, suasana tidak maupun kelihatan. kerajaan, Ya, pemerintah, penguasa, ya, semua ada dalam di penguasaan dalam Dia. Tuhan. Itu namanya keutamaannya. Jadi kalau orang mengatakan ngapain percaya kepada Yesus, apa sih istimewanya, apa sih keutamaannya? Nah, itulah keutamaannya. Ya, itu keutamaannya. Ya, sudah jelas? Sudah? Sudah. Sekarang kita lanjut ke ayat yang ke-18 sampai 22. Bagaimana keutamaan Kristus dalam penebusan dosa? Ayo, cari jawabannya di ayat 18 sampai 22. Bagaimana keutamaan Kristus? Ialah kepala tubuh. Dialah kepala Tubuh. Nah, tubuh itu apa maksudnya itu? Yaitu jemaat. Nah, jemaat, pintar, 100 berterima kasih. Terus? Terima kasih Bapak. Nah, Kasih hadiah. Dialah yang sulung. dialah yang sulung. yang Yang sulung. pertama Yang pertama bangkit. bangkit dari antara orang mati. Nah, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kemudian dikatakan ia lebih utama dari segala sesuatu. Nah, ya itu. Jadi hubungannya dengan penebusan, ya itu. Nah, hubungannya dengan penebusan. Nah, coba kita lihat lagi sampai ayat yang ke-20. Perhatikan. Dan Yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. ya, dialah yang mendamaikan kita dengan Allah, mendamaikan kita dengan dirinya. Ya, siapa itu? Adalah Yesus. Allah sendiri, Yesus Kristus. Penebusan. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Selain memperdamaikan, apa lagi? Mengadakan pendamaian oleh darah. Sama. Ya. Sampai 20 kan tadi ya? Udah Pak. Sampai Ya, ayat 20. pendamaian oleh darah di Yesus Kristus darah salib. Udah Itu namanya penebusan. Ya, penebusan itu mencurahkan darahnya. Ya, itu dikatakan apa? Yang mendamaikan oleh darahnya. Jadi dasar pendamaian itu adalah darahnya Yesus, maka kita didamaikan dengan dirinya, didamaikan dengan Allah. Jadi bukan didamaikan dengan setan ya. Ya. Nah, ya didamaikan dengan Allah ya. Itu sampai ayat yang ke-22 loh. Ya, itu baru 20. Ayat 21. Ayat 21. Apa yang lagi hubungan dengan yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya. Ayat 22 Pak, diperdamaikannya. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Kenapa langsung loncat di situ? 21 memang nggak ada. 21 dulu Tare. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Oke, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, panjang sekali. Mana intinya spesifik? Ayat 22. Iya, diperdamaikan itu. Diperdamaikan oleh kematiannya. Ya, diperdamaikan oleh kematian siapa, Kristus. Menempatkan kita menjadi apa? Orang kudus. Kita diberikan status menjadi orang kudus yang dikatakan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Nah, itu. Di hadapannya. Nah, itulah keutamaan Kristus di dalam penebusan. Sekarang kita lanjut ke ayat yang ke-23. Ayat 23. Berdasarkan fakta keutamaan Kristus itu, bagaimana nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose? Ayo. bertekun dalam iman. Ya. Dan jangan bergeser dari pengharapan Injil. Ya. Betul, ya. Bertekun dalam iman. Lalu dikatakan apa? Tetap teguh. Tidak apa? Bergoncang. Tidak bergoncang. Jangan mau digeser.
Ya. Dari pengharapan Injil. Pengharapan Injil. Ya. Terus apa lagi? Memberitakan Sudah. kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Nah, berdasarkan fakta keutamaan Kristus, kita harus melakukan itu. Jemaat Kolose diharap untuk melakukan itu semua. Bukan hanya jemaat di Kolose, tapi kita semuanya ya harus melakukan itu, yaitu bertekun dalam iman. Iman. Oke, sekarang masuk ke interpretasi ataupun penafsiran. Penafsiran. Mengapa keutamaan Kristus penting bagi pertumbuhan iman orang percaya? Yuk. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan. A plus. Ayat 16. Simak dulu pertanyaannya itu. Mengapa keutamaan Kristus penting bagi pertumbuhan iman? Yes. Hah? Mengapa keutamaan Kristus penting? Keutamaan Kristus tadi itu, dia yang utama dari segala sesuatu. Dia yang sulung. Dia yang utama dari segala sesuatu. Di dalam dialah. Hah? Ayat 16, Pak. Nah, apa itu? Jawabannya, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ya udah di surga dan di Ya, bumi. itu yang di sorga dan yang di bumi. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat mengapa keutamaan Kristus penting bagi pertumbuhan iman orang percaya. Nah, di ayat ini kalau dilihat secara keseluruhan, ya keutamaan Kristus itu membuat kita semakin mengenal akan Tuhan dan iman kita semakin bertumbuh. Di mana dia? Di dalam dia diciptakan, di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Dan yang kedua, dialah yang utama dari segala sesuatu. Itulah dasar iman kita. Ya, mengapa kita beriman kepada Yesus? Nah, karena Dia adalah pencipta, betul kan? Ya. Gitu ya. Karena dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Artinya dia ada dalam kekekalan. Begitu. Kalau kita mempertuhankan yang baru ada, ya pada saat lahir itu bukan Tuhan. Ya, sebelum dia lahir sebagai manusia, dia sudah Tuhan. Maka yang digunakan di situ kata arke. Arke itu artinya sudah ada sudah ada di masa lampau. Sudah ada dalam masa lampau, masa kini, besok dan sekarang sampai selama-lamanya. Itu namanya arke. Dia sudah ada di masa lampau, hari ini dia ada, esok dia ada, selama-lamanya tidak ada. Nah, itu berarti siapa yang seperti itu adalah Allah. Tuhan. Maka Yesus itu adalah Tuhan. Ini kalau kita melihat saksi Yehova kan mereka menolak Yesus sebagai Tuhan, maka mereka mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Ya, dicipta. Nah, begitu. Oke. Lalu kita lihat lagi pertanyaan yang berikutnya. Apa maksud jemaat Kolose harus bertekun dalam iman? Ya. Apa maksud jemaat Kolose jemaat Kolose itu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak goyah dan jangan mau digeser. Supaya mereka tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Ya, namanya kalau bertekun dalam iman berarti imannya tidak bergeser. Terus imannya bagaimana lagi? Imannya tetap tidak goyah. Terus imannya tetap tetap teguh. Supaya iman mereka tidak tergoncangkan oleh apapun. Ya. Jadi kalau itu ada apa kalau itu halo? Ya. Rame amat sih. Nah, oke. Nah, itu yang penting. Itu penting sekali ya. Tadi yang disebutkan itu. Ya, maksud jemaat Kolose harus bertekun dalam iman supaya imannya tidak digeser, tidak tergoyahkan, tetap punya pengharapan. Terus, nah itu ya. Nah, kita juga begitu ya. Coba kita sekarang masuk ke aplikasi ya, aplikasi. Nah, seringkanlah pengenalan iman saudara kepada Yesus Kristus. Artinya kapan kita mengenal Yesus?
Melalui apa? Melalui peristiwa apa? Ayo, cerita dulu ke satu-satu yang lain. Ya. Sudah mengenal Yesus belum? Sudah belum mengenal Yesus? Sudah ya? Nah, kalau sudah mengenal Yesus itu kapan? Pada saat kapan? Di mana? Kalau saya ini masih ingat sampai sekarang. Ayo, mulai dari si Widar dulu, Widar. Widar, kapan mengenal Yesus? Sharing dulu. Widar. Widar kapan mengenal Yesus? Aku pada saat kecil. Hah? Aku mengenal Yesus ketika saya dibaptis. Sekali apa? Mengenal Yesus itu menerima Yesus menjadi Lahir Tuhan dan baru. Juru Selamat. Kapan itu ya? Kamu Mengenal dan menerima. Tunggu. Kapan? Aku mau pikirin. Pertama kan mengenal dulu. Kalau nggak kenal bagaimana Iya. menerima? Mengenal dan menerima. Saya mengenal Yesus ketika saya masih kecil. Saya bisa mengerti ketika orang tua menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. kapan kau terima Kecil. Yesus? Usia berapa tahun itu? Bukan mengerti tentang Yesus, tapi benar-benar Yesus masuk dalam hati. Oh, kapan? Ketika saya lahir baru. Ya kapan? Kalau saya itu bulan Februari tahun 93. Peristiwanya adalah peristiwa pemuritan. Itu waktu pemuritan ditantang untuk terima Yesus. Di saat itulah terima Yesus. Ya. Itu spesifik. Aku itu waktu kecil. Nah itu jelas itu. Memang kita diajarin. Abu kapan? Ya, itu contoh yang jelas. Itu contoh yang jelas. Jadi harusnya itu adalah sejarah yang tidak boleh dilupakan. Ayo, ulang lagi. Kalau masa kecil itu, silakan. Kalau aku waktu tahun 2014 waktu kelas 6 SD, aku memang dari kecil suka ikut sekolah minggu tapi belum terlalu kenal. Tiba-tiba suatu hari pas aku pulang sekolah, aku tidur siang terus bangun tidur, tiba-tiba Alkitab terbuka di samping aku ingat itu Matius pasal 1 yang silsilah sampai selesai itu yang Rata-rata belum menerima Yesus mereka. Udah Bu. Kalau yang menerima Tuhan sungguh-sungguh itu tahun 2018. Biasa mereka. Waktu di gereja. Waktu pas waktu itu ada hamba Tuhan yang itu dari luar. Kayak mendoakan kita satu-satu. Enggak tahu kenapa rasanya aku tergerak untuk doakan. Tuh kayak rasanya angin kencang banget. Bukan itu, menerima Yesus itu mengaku dengan Iya Bu. 2018 bimbing, ada yang bimbing. Kalau nggak ada yang bimbing tidak yang tahu. bimbing Ibu Rosi waktu di asrama. Itu. Iya. Tuh. Tapi kalau merasakannya itu pas itu ibadah pemuda, terus pulang dari situ aku bertanya, baru dibimbing itu. Ibu sekarang ibu itu tahun 97 bulan Juni. Oke, lanjut. Siapa itu? Si Muru dulu. Muru ini sudah kenal Yesus? Terima belum? Jangan-jangan belum ada Yesus. Sudah ada Yesus belum? Kalau sudah ada Yesus tuh nggak keras kepala ya. Dia kan Memang kepala keras gitu. kepala batu. Tahun berapa Bu? Peristiwanya apa? Ibadah itu. Nggak jelas, kalau nggak jelas itu nggak jelas. Namanya nggak jelas.
Karena peristiwa Yesus masuk dalam hati itu peristiwa yang besar. Seorang juru selamat menguasai hidup itu nggak mungkin dilupakan. Makanya nggak mungkin ketika masih kecil, kalau masih kecil belum mengerti, udah mengenal, udah tahu doang, sebatas tahu. Oke. Pak Irman. Berarti belum terima Yesus itu si Moro itu dituntut. Ya sama sih seperti yang tadi ya. Kalau kita mengenal Yesus kan memang sudah dari kecil ya. Tahu. Ya kan? Kita sudah mengenal, cuma saja menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk lebih mengerti itu ketika saya di perantauan sisi di Medan pada saat ketika di Medan mengalami sesuatu goncangan dalam hidup yang tadinya hidup di dalam dalam dosa. Ya tahun 2006 itu dalam dosa atau dosa. Ketika masih hidup di dalam dosa, pada saat itu ya kan istilahnya kan kita manusia yang belum memang udah mengenal tapi melakukan segala sesuatu itu yang tidak berkenan kepadanya. Nah, ketika dihantam dengan sakit pada saat itu lalu mengakui segala sesuatu dan ada hamba Tuhan ya di situ dan apa namanya dia menuntun, saya akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanggalnya saya lupa yang pasti bulan Juni 2006 ketika saya di Medan. Saya dulu gereja di GKRI Medan. Oke, lanjut yang lain. Bu Seni. Seni budaya. Oke. Kalau saya sih tahun 2004 ya. Aku masuk SMA. Oh iya, itu pasti ada okultisme yang menantang. Pas itu di kami praktekkan bagaimana itu pengembangan ilmu, itu salib, dan di tahun 2004. Wida. Oh, hadir. Saya, kalau saya Jiwanya apa? peristiwanya waktu SMA kelas 1. Saya kan dulu SMA di Jakarta Selatan ya. Saya dulu ibadah di gereja GKI Jawa Barat waktu saya SMA. Jadi saya dikunjungi sama pemuda dari gereja ya, sakit. Jadi di situ saya dilayani. Terus pada saat itu saya diajar diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan pribadi saya. Tahun 93 berarti sama kayak itu ya. Waktu saya SMA kelas 1. 93 yang penting dari bulan Januari sampai bulan Desember. Iya, pokoknya itu saya kelas 1 SMA itu Pak Irman itu ya. Remaja ingat. Oke. Ada lagi? belum si Wida belum pasti sama Muru. Kayaknya mereka Sama Markan Mule. Sudah Pak. Oke. Kalau giliran saya udah sering berulang-ulang saya sampaikan ya, baik melalui khotbah ataupun memimpin seperti ini. Itu adalah begini, itu sejarah yang tidak boleh dilupakan. Ya, itu yang menentukan kehidupan kita hari ini, hari esok untuk selama-lamanya. Itu pengalaman yang bersejarah itu. Makanya nggak boleh dilupakan. Mungkin harinya lupa, jamnya lupa, paling tidak
tahu tahunnya, peristiwanya kapan melalui apa, ya kan? Nah, kalau saya itu tahun 91 di Jakarta. Tahun dari sebelum ibu. Nah, itu bulan-bulan Juni, ya, itu di mana? Di Taman Proklamasi. Di Taman Proklamasi Pegangsaan itu loh. Ah, saya duduk di situ, sedang melamun karena baru datang dari kampung, mau cari pekerjaan. Tapi pekerjaan tidak ada. Lalu saya duduk-duduk baca koran pos kota pada saat itu. Pada saya membaca pos kota, mencari lowongan kerja, ada orang pemuda yang dekatin saya, bergabung, kenalan. Dibacakanlah kepada saya 4 rukun rohani. Nah, disitulah saya dibimbing terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya ingat peristiwa itu sampai hari ini. Ya, mulai dari situlah terus mengenal, bertumbuh. Tahun 93 baru menyerahkan diri untuk di sekolah teologi untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, itu kapanpun akan selalu saya ingat. Itu peristiwa yang luar biasa. Ya, oke. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua, jelaskan hal-hal yang sering membuat saudara ragu beriman kepada Yesus. Pernah nggak ragu beriman kepada Yesus? Kalau pernah, apa yang menyebabkan? Hah? Pernah nggak? Hah? Waktu awal-awal bertobat itu masih ada keraguan. Iya, sekarang enggak. Ya, mungkin awal-awal. Kalau ragu beriman kepada Yesus tidak, cuma saja ragu menghadapi masalah itu sering. Khawatir menghadapi masalah itu sering. Pertanyaannya, ragu beriman kepada Yesus? Tidak. Ya, itu. Tidak ragu kepada Kristus, karena memang manusia kan sering ragunya ya dalam menghadapi masalahnya. Iya, ya itu bisa saja penyebabnya. Ketika menghadapi persoalan masalah silih berganti, kok nggak selesai, masalah yang satu belum selesai, datang masalah yang lain. Ya, contohnya saya yang kemarin, dong, Pak. Membuat kita apa? Ya, ragu, benar nggak sih Yesus ini berkuasa? Kok ini nggak dijawab-jawab doanya, pergumulannya? Nah, di situ di saat-saat seperti itu. Nah, kan? Atau apalagi di saat ketika orang mengatakan dijelasin siapa itu Yesus. Dijelasin Yesus itu manusia biasa seperti kita. Dia dilahirkan, dia dibesarkan, dia berteriak-teriak kesakitan, dia menderita, dia lapar, dia dibunuh, disalibkan. Nah, itu kan manusia, masa Tuhan dibunuh? Nah, ketika orang bilang seperti itu nggak mengerti, mulai ragu. Ya, ragu. Nah, tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah ragu. Amin. Amin. Jadi jangan pernah ragu kapanpun, dimanapun, dalam segala situasi apapun, jangan pernah ragu. Sekali percaya Yesus, selama-lamanya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Amin. Ya. Nah, jangan sampai diragukan karena kita belum ditolong. Karena kita punya sakit penyakit yang belum sembuh, kita ragu, jangan, ya. Itu jangan pernah ragu, ya. Apapun situasinya tetap kita beriman kepada Tuhan Yesus. Oke. Baik, sampai di sini ayat hafalannya ayat 19 sampai 20. Wow, itu panjang. Nanti dihafal, dibaca sekarang, ya. Dan ada tugasnya membaca kitab Habakuk. Ayat hafalannya panjang sekali. Nah, kemudian seringkan keutamaan Kristus kepada minimal 2 orang. Jadi nanti gini, Widar, Moro, Tari, ya semuanya ceritakan kepada orang lain minimal kepada 2 orang apa sih keutamaan Yesus. Ya, Kamis depan ditanya, ya, apa keutamaan Yesus, ceritakan. Ya, begitu ya. Oke. Itu yang penting ya. Jangan kita katakan jangan meminta pertolongan dari dukun, tapi berdoalah kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Oke. Doanya ini nanti untuk didoakan ini.
berdoa agar jemaat Tuhan sungguh-sungguh menempatkan Yesus di atas segala sesuatu dalam kehidupan setiap hari. Jadi kita berdoa supaya kita ini sungguh-sungguh menempatkan Yesus yang pertama utama di atas segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kemudian yang kedua doakanlah hamba-hamba Tuhan yang melayani orang-orang hidup, yaitu orang-orang yang masih hidup dalam okultisme, kuasa gelap, paranormal, dan juga yang masih hidup dengan kuasa si jahat. Ini pokok doa kita, ya. Oke. Baik, itu saja firman Tuhan. Terus kita bertekun dalam iman, semakin dewasa di dalam Kristus. Amin. Amin.